Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Hanif Al-Fatah untuk kesempatannya saya mempresentasikan tugas 4 mata kuliah riset metodologi. Saya di sini memperkenalkan diri, Bahtiar Kodri dengan NIM 23.55.1379 dengan konsentrasi Digital Transformation Intelligence. Di sini di mana tugasnya berjudul analisis implementasi metode SWOT dan BSC atau Balance Scorecard dengan studi kasus pada Sidnu Al-Mahsuni. Latar belakangnya, dewasa ini digital seperti teknologi informasi dan sistem informasi memainkan peran penting dalam menyokong berbagai aspek dalam kehidupan, seperti halnya dalam pengelolaan dan penyediaan layanan di lembaga pendidikan, contohnya perguruan tinggi, sebagai bentuk dari kontribusi teknologi informasi dan sistem informasi pada kinerja sebuah organisasi. Kualitas teknologi informasi, sistem informasi yang mumpuni dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam pelayanan administrasi, operasional hingga kegiatan belajar mengajar. Berkembangnya SITI yang semakin cepat membuat lembaga perguruan tinggi harus mampu menghasilkan terobosan dan inovasi baru dalam ketersediaan sarana teknologi yang dapat bersaing. Sebab pengembangan SITI yang tidak terencana dapat membuat organisasi seperti perguruan tinggi tidak mampu menentukan skala prioritas untuk proyek pengembangan sistem informasi teknologi informasi. Di samping itu, persaingan antar perguruan tinggi swasta tentunya harus juga diikuti dengan peningkatan layanan yang berorientasi pada profesionalisme dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan. Perguruan tinggi Sidnu Al-Mahsuni memiliki teknologi informasi yang telah terintegrasi dalam mengatur kegiatan akademik, salah satunya sistem informasi akademik atau SIAKAD. Namun, sistem ini belum secara optimal terhubung dengan feeder dikti, penelitian dan pengabdian masyarakat, penjaminan mutu, administrasi akademik, dan kemahasiswaan alumni, pengelolaan SDM, pengelolaan administrasi dan keuangan, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang sebagian besarnya dilakukan secara hybrid dan belum terintegrasi dengan sistem informasi yang terkomputerisasi secara penuh, sehingga kesalahan-kesalahan berupa human error bisa sangat terjadi. Selain itu, sarana dan prasarana berupa komputer dan infrastruktur jaringan belum cukup tersedia dan termanfaatkan secara optimal, menjadikan penelitian ini dimunculkan. Dilatar belakangi oleh kebutuhan sistem informasi teknologi informasi di Sidnu Al-Mahsuni di atas, maka peneliti tertarik menggunakan metode analisis SWOT dan framework Balance Scorecard dalam menentukan faktor eksternal maupun internal. Analisis ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kemudahan kepada perguruan tinggi dalam pengukuran kualitas pelayanan teknologi informasi yang sedang akan digunakan sehingga meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan nilai akreditasi. Caranya adalah dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, lalu hasilnya akan dibandingkan untuk memaksimalkan faktor internal, yaitu kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, serta meminimalkan faktor eksternal, yaitu kelemahan, weakness, dan ancaman threat. Sidnu Al-Mahsuni sendiri terus berupaya meningkatkan status akreditasi dengan meningkatkan mutu dan kualitas internal yang dapat berkelanjutan agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, sehingga monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan staf secara rutin dilakukan.
Pengukuran kinerja ini dilakukan sebagai bentuk umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi dalam pelaksanaan suatu bentuk rencana dan titik di mana lembaga tersebut memerlukan penyelesaian terhadap perencanaan dan pengendalian. Pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT dan balance scorecard yang dimulai dengan analisis SWOT, di mana analisis ini akan menggambarkan alternatif strategi yang dilakukan oleh organisasi yang akan menjadi dasar dalam penentuan sasaran strategi yang digunakan untuk peningkatan sistem akademik. Lalu selanjutnya ke riset problemnya. Bagaimana metode SWOT dan balance scorecard dapat diintegrasikan untuk meningkatkan keselarasan antar strategi organisasi dan operasional pada Stibnu Al-Mahsuni. Untuk melakukan integrasi untuk meningkatkan keselarasan, hasil SWOT diterjemahkan ke dalam 4 perspektif balance scorecard untuk memastikan keselarasan antara tujuan strategis dan operasional, melakukan integrasi dan penyelarasan strategi dengan operasional, penyusunan tujuan strategi, penetapan performa indikator, pemetaan tanggung jawab operasional, lalu melakukan evaluasi dan penyelesaian strategi, lalu pemantauan secara berkala, melakukan evaluasi rutin untuk memeriksa pencapaian KPI di setiap perspektif balance scorecard. Lalu melakukan penyelesaian strategi, menggunakan analisis SWOT secara berkala untuk memperbaharui strategi berdasarkan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Lalu untuk riset problem yang kedua, yaitu sejauh mana metode SWOT dan balance scorecard efektif dalam membantu Stibnu Al-Mahsuni mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan strategisnya. Metode SWOT dan BSC dapat sangat efektif dalam membantu Stibnu Al-Mahsuni mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan strategisnya jika analisis SWOT dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hasil SWOT diterjemahkan ke dalam perspektif balance scorecard dengan KPI yang relevan atau sesuai. Lalu selanjutnya ada evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasional sesuai dengan strategi yang dirumuskan. Lalu untuk riset problem yang ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh Stibnu Al-Mahsuni dalam mengimplementasikan SWOT dan BSC? Untuk tantangannya adalah kurangnya pemahaman SDM tentang metode SWOT dan BSC, lalu ada keterbatasan sumber daya dan teknologi, adanya resistensi terhadap perubahan, lalu ada keterbatasan data yang dapat digunakan untuk analisis, lalu kurangnya komitmen dan dukungan dari pimpinan. Lalu selanjutnya untuk research question di sini adalah bagaimana implementasi metode SWOT dan balance scorecard dilakukan di Stibnu Al-Mahsuni. Untuk menjawab ini, untuk implementasinya yaitu pertama dilakukan dengan identifikasi masalah. Melakukan identifikasi masalah melalui penyebaran kuesioner kepada koresponden seperti mahasiswa, dosen, dan staf, di mana dari kuesioner ini didapatkan faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian akan diolah. Selanjutnya, apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang diidentifikasi melalui analisis SWOT? Untuk identifikasinya di sini, untuk di strength-nya di sini adalah kurikulum yang terakreditasi. Lalu untuk staf pengajar yang berkualitas sesuai bidang
Lalu yang ketiga adanya sistem akademik. Lalu untuk yang di peluang atau opportunity di sini adalah kerjasama dengan industri dan perusahaan teknologi. Lalu literasi digital yang cukup baik. Lalu untuk kelemahan di sini ada keterbatasan infrastruktur internet, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, keterbatasan fitur sistem akademik. Lalu untuk threat-nya atau ancaman di sini adalah persaingan dari lembaga lain. Lalu perubahan penetapan kurikulum pemerintahan yang berubah. Lalu ya untuk research question yang ketiga adalah bagaimana hasil analisis SWOT mendukung pengembangan perspektif dalam balance scorecard di Stino Al-Mahsuni. Untuk dari hasil analisis SWOT yang mendukung pengembangan perspektif dari balance scorecard di sini didapatkan empat perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif proses bisnis internal, yaitu melakukan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Lalu perspektif yang kedua adalah perspektif keuangan, yaitu melakukan pengelolaan pendanaan dengan efisien. Lalu perspektif yang ketiga yaitu perspektif pelanggan, yaitu meningkatkan kepuasan mahasiswa dan alumni. Lalu goal dari perspektif yang keempat yaitu proses pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu meningkatkan efisiensi sistem administrasi dan layanan mahasiswa. Lalu saya lanjut ke riset objektif. Untuk riset objektifnya yaitu menganalisis implementasi metode SWOT dan balance scorecard di Stino Al-Mahsuni untuk mendukung perencanaan dan evaluasi strategi organisasi. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman SWOT yang dihadapi oleh Stino Al-Mahsuni. Lalu untuk riset objektif yang ketiga yaitu mengkaji bagaimana hasil analisis SWOT dalam mendukung pengembangan perspektif dalam balance scorecard di Stino Al-Mahsuni. Lalu untuk kontribusinya yang didapatkan adalah menambah literatur tentang integrasi metode SWOT dan balance scorecard dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya pada institusi seperti Stino Al-Mahsuni. Yang kedua, kontribusinya yaitu menyediakan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam aspek keuangan, pelayanan mahasiswa, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu yang kontribusi yang ketiga yaitu membantu pimpinan Stino Al-Mahsuni dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih terukur dan sistematis. Lalu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi institusi untuk mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Lalu kontribusi yang kelima adalah memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan di sektor pendidikan tentang pentingnya alat analisis strategis seperti SWOT dan balance scorecard dalam mendukung pertumbuhan organisasi. Sekian untuk presentasi saya, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.